Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah datang ke sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, agar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke tahap yang lebih, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Jadi ini pertama kalinya ya. Terus apa kalian itu udah tahu apa itu konseling kelompok belum? Belum tahu ya tentang konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa. Nah, tujuannya dari konseling kelompok itu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, baik masalah pribadi, masalah sekolah, masalah karir, begitu ya. Nah, jadi nanti caranya itu masing-masing dari sampean itu menyampaikan permasalahannya dari Mbak Ayu, terus Mbak Ida, Mbak Indah, dan Mbak Rizka. Nah, lalu terus nanti kita pilih salah satu masalah untuk diselesaikan ya. Nah, di dalam proses konseling itu juga ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini nanti dimohon untuk menjaga kerahasiaannya gitu ya. Ya Bu. Dan asas kesukarelaan juga. Jadi kesini itu atas kemauan sendiri apa dari kemauan orang lain? Kemauan sendiri. Jadi tanpa ada paksaan ya. Nah, tidak hanya asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, tetapi ada juga asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini nanti silakan terbuka atas permasalahan apa yang dihadapi. Terus dan kita semua ini nanti akan berusaha untuk membantu memecahkan permasalahannya gitu ya. Nah, terus sebelum kita memulai konseling kelompoknya, kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, mesti sadari sampai semua udah saling kenalan. Udah Bu. Tapi agar lebih baiknya perkenalan lebih dulu lagi ya, biar agar semakin dekat. Dimulai dari ibu terlebih dahulu. Perkenalkan nama ibu Mira Mukarromah, biasa dipanggil Mira. Nah, terus perkenalannya selanjutnya oleh sebelah kanan saya. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ayasuci. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marta Ida. Biasa dipanggil Ida. Iya, Mbak Ida. Terus yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sama sopan-sopan ya, terima kasih. Nah, dalam konseling ini juga kan tadi ada asas kerahasiaan. Nah, ini sangat penting, yaitu menjaga rahasia satu sama lain. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu. Nah, sanggup? Sanggup. Oke, ikuti kata-kata ibu ya. Ya Bu. Saya berjanji mengatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Nah, baik. Selanjutnya, dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu kira-kira kalau 40 menit, apakah sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah. Berarti dalam konseling kelompok ini 40 menit ya.
Oke, kita lanjutkan. Masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya. Dimulai dari siapa dulu? Dari Mbak Ayu ya. Jadi permasalahan yang sampai hadapi itu apa, Mbak? Jadi gini Mbak, kan saya Pondok itu pondok ya. ya. Terus permasalahan itu saya tuh sering telat berangkatnya. Itu alasannya kenapa kok sering telat ngaji? Biasa alasannya karena kan saya sebelum berangkat nyampe temennya itu lama banget kalau bersiap-siapnya. Cewek ya? Biasalah cewek kan Dananya lama. dananya lama. Dari situ ada permasalahan lain dari apa? Selain teman itu, teman berarti kan masalahnya sampai cuma ada di teman itu sendiri kan? Iya. Ya, oh gitu. Ada lagi? Enggak ada sih itu aja. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas keterbukaan dalam permasalahan sampai ya. Dan selanjutnya, kalau Mbak Ida silakan ada masalah. Ini Bu, masalahnya saya ini berangkat sekolah selalu tepat waktu. Tapi saya ini nggak langsung ke kelas, Nah, terus kemana dulu? tapi malah nongkrong dulu. Oh, terus? Di nongkrongnya itu di kantin. Pas waktunya berbunyi saya masih tetap nongkrong, dan alhasil saya terlambat untuk masuk kelas. Oh, jadi permasalahannya tuh sampean selalu terlambat dalam masuk kelas. Iya Bu, gitu. Ya, karena nongkrong itu tadi ya. Wah, lah. Terus ada lagi? Kayaknya udah cukup deh. Oke. Terima kasih Mbak Ida atas keterbukaan dan masalah. Selanjutnya ada Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Permasalahannya apa? Jadi gini, Ya, ternyata saya ini bangunnya nggak pernah kesiangan. Terus, tapi setiap berangkat kampus pasti terlambat. terlambatnya karena apa kan? Gak bangunnya selalu awal, nggak pernah terlambat kan? Kalau bangun kesiangan nggak pernah. Nah, itu alasannya kenapa kok nggak bisa berangkat? Ya karena harus berangkat pagi-pagi Bu. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena mau mepet-mepet waktu aja Bu. Biar pas saya masuk kelas lewat beberapa menit biasanya masuk. Jadi biar nggak nunggu lama-lama Bu. Jadi gitu alasannya cuma itu ya Bu masalahnya. Oh, nah. Terima kasih Mbak Indah atas keterbukaannya sampean. Dan selanjutnya yang terakhir Mbak Rizka, silakan masalahnya apa? Masalah saya itu nggak jauh beda dari mereka Bu. Dia masih di lingkup keterlambatan. Terus gimana? Keterlambatan apa? Saya ini sering banget terlambat untuk berangkat ke sekolah. Alasannya karena saya sering banget kesiangan, jadi yang itu kebetulan. Oh, jadi masalahnya karena terlambat itu karena kesiangan bangunnya gitu ya, jadi terlambat. Oh ya Bu. Terima kasih ya atas atas keterbukaan permasalahannya kalian. Baik, semua sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing ya. Nah, tapi hari ini kita akan pilih salah satu saja. Kira-kira permasalahan siapa yang akan dipecahkan? Mbak siapa? Mbak Rizka. Oke. Jadi Mbak Rizka bisa tolong dijelaskan kembali permasalahannya tadi apa? Teman-teman. Jadi teman-teman, permasalahan saya itu tentang keterlambatan sekolah karena selalu bangun kesiangan. Dari teman-teman ada yang memberi tanggapan dari permasalahannya Mbak Rizka? Ya, silakan. Saya Oh ya, silakan Mbak Ayu. Menurutnya sampean solusi untuk permasalahannya Mbak Rizka itu apa? Menurut saya ya Mbak, sekarang kan teknologi canggih, ada HP. Sampai buat alarm berturut-turut aja. Dan yang perlu diperhatikan dari sampean agar HP diletakkan agak jauh dari tempat sampean tidur. Karena kan biasanya orang susah bangun. Nah, ketika alarm berbunyi. Oh, jadi intinya solusi yang disampaikan oleh Mbak Ayu itu sampean harus membuat alarm sebelum tidur. Sampean tuh harus membuat alarm berturut-turut ya, agar nanti bangunnya tuh tidak kesiangan. Oke? Terima kasih Mbak Ayu atas solusinya. Ada solusi yang lain yang akan disampaikan? Oh iya, silakan Mbak Ida. Jadi gini
Gini Mbak Rizka, Iya. menurut saya tentang masalahnya sampean, solusinya itu menurut saya hal pertama yang dilakukan agar tidak terlambat berangkat sekolah itu harus niat terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak ada niat dalam hati untuk serius berangkat awal ke sekolah ya, setiap hari sampean bakal selalu terlambat. Jadi untuk Mbak Rizka, tanamkan dulu dalam diri sampean untuk memulai niat yang baik agar tidak terlambat lagi. Dan hilangkan juga kebiasaan-kebiasaan buruknya yang sama sekali tidak bermanfaat dan sering banget kita lakukan. Jadi kalau kita hanya berniat saja tanpa ada tindakan atau usaha, apa yang kita inginkan tidak akan hasil dan tidak akan tercapai. Gitu ya. Oh, jadi solusi yang untuk permasalahan Mbak Rizka yang disampaikan oleh Mbak Ida itu dimulai dari niatnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau kita tidak ada niat dalam hati, Hasil. tidak akan ada hasil yang diperoleh karena tidak ada niat itu dulu. Nah, terus selanjutnya Mbak Ida ada solusi untuk permasalahannya Mbak Rizka. Silakan disampaikan solusinya itu apa. Jadi menurut saya pasti sama selalu gedeng ya Mbak. Iya benar. Pasti sama scroll TikTok, apa nonton drakor. Iya bisa jadi. Sebagai besar dari itu akan menjadi penyebab terlambatnya Mbak Rizka datang ke sekolah. Karena sudah dipastikan bahwa istirahat atau tidur kita kurang dari 7 jam di malam hari. Sebagai seorang penuntut ilmu, tentu lebih banyak menggunakan otak. Sedangkan otak sendiri perlu waktu untuk istirahat. Apabila otak kurang istirahat, tentu sulit untuk berpikir, timbulnya rasa mengantuk dan tubuh menjadi lebih lemah, serta membuat kita malas untuk bergerak sehingga membuat kita sulit untuk bangun pagi. Mbak Rizka. Jadi solusi dari yang Mbak Ida sampaikan ini, Mbak Rizkanya jangan begadang gitu ya. Tapi yang karena begadang itu juga tidak baik ya. Bisa merusak otak juga, otak menjadi lemah karena kurangnya istirahat itu ya. Terima kasih Mbak Ida atas solusi dari permasalahannya Mbak Rizka. Dan terima kasih atas solusi yang sampai semua sampaikan dari permasalahan Mbak Rizka. Nah, kalau dari Ibu sendiri itu setuju dengan pendapatnya. Nah, Ibu setuju sih semua pendapat yang semua sampaikan. Nah, terus kali ini dari Ibu sendiri, Mbak Rizka ini permasalahannya yang benar, jangan begadang, jangan terlalu banyak bermain HP, scroll TikTok atau nonton TV, itu tidak baik juga untuk kesehatan iya, untuk otak juga iya, karena otak juga kan butuh istirahat ya. Nah, terus tidak hanya begadang, tapi ada yang disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mbak Ida tadi. Tanamkan niat dulu, niat dalam hati. Kalau kita tidak ada niat dalam hati, pasti apa yang sampean inginkan itu tidak akan berhasil, tidak akan tercapai ya. Jadi Mbak Rizka juga harus niatkan dalam hati ya, agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi malam-malamnya itu sampean itu niat dalam hati, pokoknya besok saya harus bangunnya pagi, harus ini kayak permasalahannya Mbak Ayu tadi, harus punya solusi untuk buat alarm. Jadi sebelum sampean pas sampean malamnya itu sama buat alarm berturut-turut, misal dari jam 4, jam 5, jam 6 gitu ya, berturut-turut. Nah, terus tidak hanya buat alarm tapi niatkan dalam hati agar besok bisa bangun pagi, agar tidak berangkatnya telat dan tidak dimarahin oleh guru. Mesti kan kalau berangkatnya telat dimarahin guru kan? Nah, itu jadi terus jangan begadang, niat dalam hati agar tidak bangun siang dan buat alarm juga ya. Jadi gimana tanggapan dari Mbak Rizka tentang solusi yang telah disampaikan oleh teman-temannya ini dan yang sudah saya jelaskan lagi, gimana tanggapannya? Oke, terima kasih sudah membantu untuk permasalahan saya. Terima kasih kepada teman-teman semua.
Harapan dari saya atas pengalaman yang saya dapatkan adalah saya bisa tahu cara menyelesaikan masalah dan juga bisa berkumpul kepada teman-teman. Oh gitu tanggapannya. Oke baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita telah melaksanakan sesi konseling kelompok ini dengan cukup baik ya. Nah, dari permasalahannya Mbak Rizka juga sudah menemukan solusinya, begitu kan? Oke. Untuk sesi konseling kelompok selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Nah, untuk itu kita akan mengadakan konseling kelompok selanjutnya. Kira-kira kapan ya? Minggu depan. Nah, minggu depan di hari yang sama dan dijalani yang sama ya. Ya Bu. Ya. Mungkin bisa Ibu cukupkan saja sesi konseling kelompok pada hari ini, mengingat waktunya juga sudah mepet ya. Dan sudah mau habis juga, kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.